Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di video ketiga, video pembelajaran dari mata kuliah film dokumenter. Nah, yang kemarin-kemarin itu video saya membahas terkait pengantar dari mata kuliah film dokumenter ini. Nah, di pertemuan ketiga ini kita udah melaksanakan presentasi kelompok pertama ya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit terkait presentasi yang kemarin. Apa aja sih yang mereka sampaikan terkait materi film dokumenter. Nah, dari materi yang disampaikan oleh kelompok 1 yaitu terkait gaya ekspositori dan direct sinema. Apa aja sih yang disampaikannya? Nah, kita akan mengetahui terkait apa itu ekspositori dan apa sih direct sinema juga. Nah, apa fungsinya, bagaimana penerapannya dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kita udah membahas terkait pengantar film dokumenter, yaitu salah satu film yang berkembang di Indonesia. Film dokumenter juga film yang mendokumentasikan kenyataan atau film yang diangkat dari kisah-kisah nyata. Nah, kita masuk ke ekspositori. Nah, dari ekspositori yaitu film dokumenter yaitu menampilkan pesan kepada penonton secara langsung melalui presenter atau narasi berupa teks maupun suara. Nah, kedua bentuk tersebut tentunya akan berbicara sebagai orang ketiga kepada penonton secara langsung. Ada kesadaran bahwa mereka sedang menghadapi penonton atau banyak orang. Nah, intinya ekspositori itu yaitu ada orang ketiga yang menampilkan pesan kepada penonton secara langsung melalui presenter atau narasi berupa teks maupun suara. Filmnya itu ada berupa suara atau orang ketiga yang menyampaikan pesan terkait film tersebut. Nah, itu ekspositori ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu direct sinema. Nah, kalau direct sinema itu yaitu dokumenter observasional, merupakan gaya yang menekankan pada momen spontan dan tidak terulang sehingga terkesan lebih natural dan apa adanya. Sehingga perawatan syuting yang digunakan juga tidak menggunakan pakem atau panduan yang direncanakan sebelumnya seperti penggunaan letak tata lampu khusus. Nah, jadi direct sinema itu yaitu film yang spontan dilakukan, jadi tanpa ada rencana ataupun naskah gitu ya teman-teman. Nah, salah satunya yaitu film-film atau vlog seperti adventure, demonstrasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi gaya dokumenter ekspositori. Yang pertama yaitu membangun konstruksi subjektif sutradara pada tema yang diangkat. Yang kedua, memancing keterampilan penonton, mengikat penonton pada suatu perspektif. Nah, yang terakhir yaitu memperdalam pengetahuan penonton, penyampaian pesan kepada penonton. Selanjutnya itu ada fungsi direct sinema. Nah, fungsi dari direct sinema yaitu direct sinema ini dimana lebih untuk membangun pendekatan yang mendalam antara subjek dan para penontonnya. Subjek ini dipercaya untuk menceritakan sebagai persoalan yang dialami, tidak hanya dalam perkataan saja, namun dapat ditunjukkan lewat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Oleh sebab itu, para penonton ini seperti dihadapkan langsung pada sebuah kenyataan yang sesungguhnya. Nah, jadi dapat saya simpulkan dari fungsi direct sinema yaitu jadi penonton itu ketika menonton film dari direct sinema itu dibuat kayak ngerasa ada di posisi di sana gitu, kayak ngerasa benar-benar nyata. Seperti itu ya teman-teman. Seperti kita ngerasain kejadian tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penerapan gaya ekspositori. Penggunaan konsep penyutradaraan direct sinema dalam segmen ini ditampilkan melalui beberapa adegan wawancara dan aktivitas. Nah, selanjutnya yaitu penerapan direct sinema. Nah, di sini Ika Nur Cahyani dalam skripsinya menciptakan film dokumenter artisan dengan gaya ekspositori menjelaskan penerapan gaya dokumenter ini. Film Renita 2017. Scan Renita yang sedang bersiap-siap menuju pasar. Pada scan Renita sedang bersiap-siap menuju ke pasar, terdapat dua unsur suara yang mendengarkan, yaitu suara wawancara Renita dan suara atmosfer sekitar rumah Renita. Nah, itu salah satu contohnya ya teman-teman. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.